kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia gini. Ada data yang perlu saudara... Ya, yang mulia, saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Dan saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan ada orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Kau tidak berbohong. Tadi Anda sampaikan demikian. Ini ya saudara ya, kalau kita punya Bisa saja. di BAP ya, coba Ya. baca, coba Baik, baca ya. saya fokuskan kembali yang mulia. Kejagung, Kejaksaan Agung secepatnya memeriksa Luhut Binsar Panjaitan. Dia dalam 10 tahun menjabat di era Jokowi punya 16 perusahaan besar yang mengurusi sumber daya alam Indonesia. Sungguh ini alhamdulillah, semoga Luhut ditangkap karena dia selalu sok jagoan, sok paling Pancasila, sok paling hebat. Dia belum tahu kalau rakyat sudah bergerak, mampus kau. Sekarang Kejagung sudah mengintip, mengeker Luhut Binsar Panjaitan. Semoga ditemukan kejahatan-kejahatannya selama ini dan masuk penjara, biar tahu rasanya penjara, kapok. Semoga terlaksana dan terbukti. Kejagung hebat, tangkap Luhut, periksa dulu, tangkap dulu, periksa baru adili. Kalian sudah baca berita artikel ini nih, Luhut Panjaitan. Dia mengatakan KPK kalau mau bersih-bersih amat mah di surga sajalah kau. Kita lihat videonya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau baling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah. Ini orang sekalinya nongol bikin pernyataan suka merendahkan rakyat Indonesia, apalagi merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa Pak Luhut? Takut ya? Takut diperiksa oleh KPK? Anda dulu rezimnya Mulyono masih aman karena Anda masih dilindungi. Nah sekarang ayo Bapak Prabowo dan KPK periksa orang ini nih. Kita rakyat Indonesia sudah muak dengan para pejabat yang selalu merendahkan rakyat Indonesia. Anda lihat kemarin para anggota DPR yang menghina dan merendahkan rakyat Indonesia, rumahnya diseruduk. Apakah Anda mau nasibnya seperti mereka? Apakah Bapak Prabowo dan KPK berani untuk meriksa orang ini dan Mulyono? Salam akal sehat. Saya mau klarifikasi, Pak Luhut ini apa-apa kampungan, jangan sok tahu apa ini kan OTT Ya, itu Pak, ini itu saya bagian akan dari kampungan pemberantasan stressing korupsi. aja.
biar orang ingat. Ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. Tidak mengkerdilkan, saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol, ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT, itu tetap perlu dong. Kalau memang itu sebagai bagian yang tidak terhindarkan untuk pemberantasan korupsi, menangkap koruptor-koruptor, maka OTT adalah menjadi bagian. Gini loh, kan dia berhasil tuh kalau OTT-nya makin sedikit karena sistemnya makin baik. Kalau makin banyak ini kan berarti sistem kau tidak bagus. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau nggak kira-kira ya udah deh, saya mencabut pernyataan saya, OTT bukan kampungan. Ya apa sih yang salah di situ? Ya kalau OTT itu kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena dibesar-besarkan ya kampungan. Itu jadi trending top. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini teman-teman. Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan ya, tentang sidang Luhut. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan melalui tanggapan dari para netizen. Di sini disampaikan kalau sudah bohong ya bohong ya. Opung Luhut itu bohongnya sama dengan Mulyono juga karena dia juga termul. Hukum segera berjalan untuk para orang-orang jahat. Jangan takut Pak Hakim, tegakkan kebenaran. Jadi termul-termul dan kebetulan bohong ya. Udah betul dulu janji mau nggak ikutan. Dan lagi di pemerintahan udah tua, udah capek mau kumpul-kumpul keluarga aja. Nah, sekarang rasakan akibatnya lagi ya. Ketika presiden sudah tidak, Jokowi lagi ya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan di sini oleh para netizen. Pak Hakim ya, yang terhormat tolong ya buka semua agar rakyat tahu siapa Luhut sebenarnya ya. Luhut merasa siapa yang berani sama saya, dia merasa dia jenderal. Ingat Pung, sekarang bukan Jokowi yang berkuasa. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan. Semoga orang yang terlibat berbagai kasus korupsi harus diusut berbelit-belit. Jadi sudah jelas bohong masih juga mengelak. Disinilah nyali akan diuji dan kebenaran itu akan dibongkar. Jadi jika suka berbohong memang nggak pede jika nggak bohong, sebagaimana perut jika belum makan pasti lapar. Jago banget baru kena batunya, kejar terus Pak Hakim buat beri pelajaran, kalau bersalah jebloskan ke bui. Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan Hakim harus pakai hati nurani dan jangan hanya tajam ke bawah saja. Orang yang berbicara berbelit-belit biasanya orang itu bohong. Siapa saja yang ada hub dengan Mulyono pasti sangat nilai berbohong ya. Kemudian di sini teman-teman, jangan percaya omongan Luhut, si mantan TNI yang kalau bicara sok diplomatis, padahal sebenarnya udah kali seorang mantan TNI pembohong, sok bersih dan sekarang serakah. Inilah sosok Jokowi kedua periode. Kemudian kebohongan yang diceritakan terus-menerus secara sederhana, maka lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran hukum karena akan berubah sesuai dengan perbuatannya, cepat atau lambat. Kemudian di sini teman-teman, Luhut yang selalu mengurus di bidang apa saja untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok yang merugikan negara dan rakyatnya ya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, sesosok penghancur negeri demi memuaskan ambisius kekuasaan. Jika hakim berani menjadikan Opung jadi tersangka, saya acungkan jempol, tapi saya ragu-ragu keberanian jaksa dan hakim dalam mentersangkakan si Opung ini. Lanjut di sini teman-teman, disampaikan saat ini Opung sudah menjadi warga masyarakat sama seperti rakyat Indonesia lainnya yang harus tunduk kepada hukum kifil. Usut terus duet Opung dan si Mulyono hingga terang benderang apa saja yang telah mereka berdua lakukan selama 10 tahun kepada negara dan bangsa ini. Kemudian teman-teman di sini diteruskan hukum yang berat untuk Luhut. Luhut banyak berbohong. Pak Hakim tegas dan jujur, jangan kasih kendor. Ya, angkuhnya Luhut baru sekarang berasa rakyat juga tahu humut. Benar harus benar, salah harus salah. Kemudian di sini dilanjutkan lagi teman-teman, diteruskan usut tuntas Luhut sampai masuk bui, tegakkan keadilan, harap penegak hukum jangan berpihak ke pejabat ya. Dan masyarakat menanti hukum yang seadil-adilnya ya. Walaupun berkuasa ya, kalau masalah untuk kebenaran pasti terbuka juga. Maka ketakutan pasti terjadi pada manusia, apalagi kalau benar-benar salah ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, disampaikan Pak Hakimnya pro Luhut. Tuh dia berdebat dengan jaksa tergugat. Kalau di depan hakim ternyata setan pun ketakutan.
Maling jujur penjara tidak muat, ya. Mana ada tampang Luhut mau maju, mau jujur, semua pejabat maling juga cuma tidak mau disebut koruptor, ya. Kemudian di sini teman-teman ditanya kalau Pak Prabowo jadi Republik Indonesia, Pak Luhut mengatakan udah tak mau lagi, ya. Dalam pemerintahan nyatanya tetap ngotot dipemerintahkan oleh Prabowo. Maling senior ngeles kayak bajak, ya. Kan Luhut bilang bahwa dia kebal hukum dan tidak ada yang bisa memenjarakan dia, cecer terus, jangan kendor. Masyarakat tahu adanya korupsi tapi tidak bisa berbuat apa, ya. Orang kuat kebal hukum karena banyak uang menunggu keadilan. Tak ujung berjalan lalu harus bagaimana? Semoga Pak Prabowo bisa tegas dalam menegakkan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian tanpa pandang bulu semua anggota Kabinet Indonesia Maju, ya, wajib diringkus dan dijebloskan ke Nusa Kambang Kerma. 100% penduduk Indonesia mendengar dan mengetahui pernyataan Jokowi. Tidak ada visi misi materi, cek di arsip kerja Jokowi masa lalu atau maling tiada ampun, semoga bermanfaat. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman. Kata Pak Purwabaya akan ada mafia besar akan ditangkap dalam waktu dekat. Mantap, rakyat selalu bersama Pak Purwabaya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman diteruskan, hakim kalau berani hukum Luhut namanya akan dikenang hakim jujur dan berani sepanjang masa. Adili seadil-adilnya Pak Hakim, rampas harta dan dari rampok negara semua Jokowi. Luhut jangan mengelak, hakim tegas, rakyat Indonesia akan selalu mendukung. Pak buka semuanya biar dia sadar pada merasa paling benar, bukan dibodohi rakyat. Terus tunjukkan sebenarnya kelakuan dia ini. Kemudian lanjut di sini teman-teman diteruskan, Pak Hakim jangan kasih kendor, hajar terus biar terbongkar semua bobrok pemerintahan masa lalu biar rakyat senang dan tenang. Lanjut di sini teman, hebat, betul kalian ini mau ikut, lihat nanti apa yang terjadi, jangan singgung ternak yang berbuat siapa, ya. Menandakan ketakutan sifat seseorang bila yang dilakukannya salah, siapapun itu, semua manusia punya rasa yang sama. Mulut bisa berkata lain tapi hati tak bisa dibohongi, ya. Kemudian lanjut di sini teman-teman, diteruskan di sini, rakyat setuju Luhut diadili hukum, wes hakim harus tegas, semuanya nggak hilang-hilang. Yang harus jujur apa yang sudah diperbuat, masyarakat harus jujur kalau pejabatnya berbohong, ya. Kemudian di sini teman-teman, Luhut orang sipil, hukum tidak pandang bulu. Siapapun mereka yang salah harus dihukum. Mbak Luhut sangat cerdas dan pintar untuk berdalil, tapi waktunya lah yang akan membuktikan, ya. Pak Hakim harus dengar suara kebenaran walaupun rakyat biasa yang bersuara, ya. Kemudian di sini teman-teman, Luhut harus diproses karena bohongnya seperti Mulyono. Karena era Jokowi hampir yang berurusan dengan orang Luhut menguasai semua bidang era Mulyono. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, diawali kebohongan seterusnya akan menutupi kebohongan. Lanjut di sini teman-teman diteruskan, hakim paling adil hanya Allah Azza wa Jalla, ampunilah kami, berikan kami kesempatan untuk memperbaikan iman kami kepada Allah. Kemudian oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.